Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tidak ada yang sakit. Semoga semuanya sehat dan selalu diberi rahmat oleh Allah, juga terutama diberi hidayah. Mari kita belajar tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Prolog tentang jilbab yang baik adalah wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Al-Quran Surat An-Nur ayat 26. Itulah prolog daripada kelakuan manusia, terutama pada waktu berpakaian. Tujuannya akan kita capai dalam hal ini adalah menjelaskan makna surat Al-Quran Al-Ahzab ayat 59. Kemudian menjelaskan pengertian berjilbab sesuai syariat Islam. Yang ketiga, menyebutkan fungsi berpakaian. Yang keempat, menyebutkan hikmah pada tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir, menganalisis contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari berpakaian sesuai syariat Islam. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah dalil perintah berjilbab. Siapa yang memerintahkan? Tentunya Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'raf nafala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Itulah ciri daripada pakaian seorang mukmin. Tapi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakan untuk memukul orang. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan dengan belenggak-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu. Rambut mereka disasak bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga, padahal bau surga itu
dapat tercium dari begini dan begini. Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrokan ke atas langit. Saya melihat orang-orang dalam keadaan sangat disiksa. Yang pertama, dalam isroku, perempuan yang digantung dengan rambutnya karena dia tidak menutup rambutnya atau pakaian jilbab di kalangan orang-orang laki-laki. Yang kedua, perempuan yang memakan dirinya sendiri karena dia berhias untuk dilihat oleh laki-laki lain dan suka membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting neraka karena dia memamerkan auratnya di kalangan orang banyak. Itulah tadi beberapa yang diperlihatkan Allah melalui Rasul kita Muhammad SAW, siksaan pada waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj. Kemudian mari kita pahami pengertian berpakaian atau berjilbab sesuai syariat Islam, yaitu sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Pengertian aurat sendiri menurut bahasa, aurat adalah segala sesuatu yang harus ditutupi. Sedangkan menurut istilah, aurat adalah anggota badan manusia yang wajib ditutupi dan haram dilihat oleh orang lain, kecuali mahramnya. Batas aurat. Aurat laki-laki terhadap laki-laki, menurut jumhur ulama, laki-laki terhadap laki-laki lain antara pusat perut hingga lutut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jirhud al-Ashlami, ia berkata, Rasulullah SAW duduk di antara kita dan paha saya terbuka. Sekali lagi, Rasulullah duduk di antara kita dan paha saya terbuka. Kemudian Rasulullah bersabda, wa ma alimta annal fakhidha aurat. Ketahuilah bahwa paha adalah aurah. Diriwayatkan, ditarjihkan, tahrijkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Jirhud al-Ashlami. Aurat perempuan terhadap perempuan. Jumhur ulama berpendapat bahwa aurat perempuan terhadap perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki terhadap laki-laki. Kemudian, aurat laki-laki terhadap perempuan. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa aurat laki-laki terhadap perempuan adalah dari pusat perut hingga lutut, baik terhadap mahramnya maupun bukan mahramnya. Kemudian aurat perempuan terhadap laki-laki. Ulama berbeda pendapat untuk hal ini. Ada dua pendapat yang cukup dan banyak diikuti, yakni dari Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Yang kedua, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan dua telapak tangan.
Adapun menurut Majelis Tarjih dan Tasdid PP Muhammadiyah berpendapat bahwa alasan bagi pendapat aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan adalah lebih kuat, dan pendapat tersebut menurut kami lebih pas bagi muslimah Indonesia. Sekalipun demikian, Majelis Tarjih berpendapat bahwa menutup wajah dan telapak tangan tidaklah terlarang, bahkan merupakan perbuatan kehati-hatian yang terpuji, dan menutup aurat dengan libasut takwa, pakaian takwa adalah paling baik. Fungsi pakaian. Yang pertama religius, yaitu menutup aurat. Yang kedua estetika, seni atau keindahan. 4. Medis atau kesehatan, dibuktikan oleh seorang pakar dermatologis asal Australia ketika suatu saat menemukan PX dengan penyakit kanker kulit yang sangat membahayakan. Obat yang beliau resepkan adalah justru jilbab, karena menutup seluruh area kulit kecuali wajah dan telapak tangan. Dari dua area tersebut, wajah dan telapak tangan, sudah cukup untuk membuat zat-zat yang bermanfaat dalam sinar matahari masuk pada tubuh kita. Syarat pakaian Islami menurut Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, menutup seluruh aurat. Yang kedua, pakaian hendaknya tebal dan tembus pandang. Yang ketiga, pakaian harus longgar. Yang keempat, pakaian tidak menyerupai lawan jenis. Kesalahan dalam cara memakai jilbab. A. Kerudung tidak menutup dada. Ini bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 31, hendaklah mereka menutup kain kerudungnya ke dada. Kesalahan yang kedua dalam memakai jilbab, rok kurang panjang, agak ngatung maksudnya. Hal ini tidak sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari Ummu Salamah radhiyallahu an. Ya Rasulullah, bagaimana dengan perempuan dan kain-kain mereka yang sebelah bawah? Rasulullah bersabda, hendaklah mereka memanjangkan barang sejengkal dan janganlah menambahkan lagi ke atasnya. Kesalahan yang ketiga, pakaian ketat dan menampakkan bentuk tubuh. Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, makna kasiyatun ariyatun adalah para wanita yang memakai pakaian yang tipis sehingga dapat menggambarkan bentuk tubuhnya. Pakaian tersebut belum menutupi anggota tubuh yang wajib ditutupi dengan sempurna. Mereka memang berpakaian, namun pada hakikatnya mereka telanjang. Dinukil dari Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah 125 sampai 126. Kesalahan yang keempat, menggunakan rias make up yang tebal atau parfum. Sebagaimana aturan bahwa wanita tidak boleh memakai parfum di saat keluar rumah, begitu pula kaidah untuk pakaian yang wanita gunakan. Hal ini dikarenakan parfum diperuntukkan untuk pria di saat keluar,
dan dilarangnya wanita untuk memakai parfum di saat keluar rumah adalah karena Islam sangat menjaga harkat dan martabat wanita. Selain itu, maka 1. Larangan memakai parfum bagi wanita juga untuk menghindarkan wanita dari fitnah. Yang kedua, yang memakai bau-bauan ketika keluar rumah sehingga lelaki mencium baunya disifatkan oleh Rasulullah sebagai zaniyah, yakni pelacur atau pezina. Yang ketiga, wanita apabila memakai wangi-wangian kemudian berjalan melintasi kaum lelaki, maka dia itu begini dan begini, yaitu pelacur. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Adakah ini menutup aurat? Tidak akan kiamat sebelum umatku mengikuti apa yang dilakukan bangsa-bangsa terdahulu. Selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, di antara para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud di sini adalah bangsa-bangsa Yahudi dan Nasrani?" Rasulullah menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis riwayat Bukhari. Sikap atau etika keutamaan berpakaian sesuai syariat Islam. Pertama, menjaga kemaluan. Kemudian tidak untuk kesombongan, tidak dari bahan transparan, menjaga batas aurat yang telah dijelaskan dalam rincian hadis-hadis Nabi, menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sama jenis. Hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. Mari kita cermati. Pertama, terjaga kehormatannya. Yang kedua, terjaga perilaku menyimpang. Ketiga, menjaga pandangan. 4, terhindar dari penyakit tertentu. 5, terhindar dari azab Allah. Contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan berpakaian sesuai syariat Islam antara lain sopan santun dan ramah tamah, jujur dan amanah, gemar beribadah dan menolong sesama, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah gambar pakaian sesuai syariat Islam. Dari atas, jilbab harus menutup dada, tidak boleh tembus pandang. Untuk lengan, baju panjang sampai lengan. Kain luar yang dipakai harus panjang sampai lutut. Baju harus panjang dan longgar, tidak ketat. Memakai kaos kaki dan tidak memakai sepatu berhak tinggi. Itulah gambaran daripada perintah Allah dan Rasulullah tentang berpakaian. Sanggupkah engkau memakai pakaian imanmu dan peduli saudara muslimmu? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.